Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok ingin menjelaskan tentang monitoring pH larutan dengan menggunakan kendali otomatis berbasis PID untuk mengendalikan pH pada tanaman. Di sini kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Muklas Rosyidi, yang kedua ada Pradipta Siril, yang ketiga ada Satria Darmawan Putra Bahari. Lalu untuk materinya di sini ada latar belakang, deskripsi sistem, permodalan sistem, spesifikasi sistem, hingga kesimpulan nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Untuk latar belakang akan dijelaskan oleh Muklas Rosyidi. Latar belakang. Nilai pH pada larutan nutrisi tanaman hidroponik merupakan salah satu parameter penting agar tumbuhan berkembang dengan baik. Salah satu metode pengendali otomatis adalah menggunakan pengendali PID. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem pengendali pH nutrisi menggunakan PID. Proses kontrol dan kendali pada level pH salah satunya dilakukan dengan metode kontrol PID. PID menjadi kontrol yang umum dan penting untuk digunakan pada mesin yang bergerak sendiri atau otomatis. Next. Yang kedua ada materi deskripsi sistem. Sistem kendali pH larutan yang dirancang menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras yang digunakan terdiri dari 3 subsistem, yaitu bagian input unit, proses unit, dan output unit, dan feedback unit. Input unit terdiri dari personal komputer atau PC yang akan mengatur nilai set point. Proses unit terdiri dari microcontroller ATmega 328. Output unit terdiri dari modul driver motor, pompa peristaltik, dan personal komputer. Perangkat lunak dirancang agar dapat membaca nilai pH melalui sensor, mengolah data, melakukan pengendalian pH, dan menampilkan data pada PC. Berikut adalah pemodelan sistem. Sensor pH akan mengakuisisi data dari pH larutan dalam plan. Data tersebut akan masuk ke dalam modul pH sebagai pengondisi sinyal agar data dapat diterima oleh microcontroller. Microcontroller akan membaca data dari modul pH dan diolah menjadi besaran pH. Setelah data diolah menjadi besaran pH, microcontroller akan melakukan analisis untuk melakukan pengendalian terhadap pH, yang hasilnya akan diberikan kepada aktuator atau output unit. Aktuator tersebut akan memastikan cairan pH up atau cairan pH down terhadap plan yang dipakai. Aktuator yang bekerja berdasarkan sinyal yang diberikan oleh microcontroller. Berdasarkan cara kerja pengendali PID, data yang diperoleh microcontroller akan ditampilkan pada PC melalui serial monitor. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan Jun. Untuk lanjutannya yaitu spesifikasi sistem pada desain alat kami ini. Yang pertama ada sensor pH khusus larutan dengan pembacaan 1 hingga 4 derajat tingkat keasaman atau pH. Lalu yang kedua ada modul kendali yang berupa Arduino Uno dengan microcontroller built-innya itu Atmega 328. Lalu ada nilai pH yang diatur dengan sebesar 6,5 derajat tingkat keasamannya supaya stabil dan tanaman dapat hidup lebih aman, berkembang lebih baik. Lalu ada pemantauan secara real time yang dimana alatnya itu nanti akan memantau segala pergerakan dan memantau dan memberikan laporan tentang pH yang naik dan turun. Lalu di sini ada modul driver motor L29N 98N maksudnya. Lalu ada motor peristaltik 12 volt maksimum dengan flow rate-nya itu 100 ml per menit. Lalu ada penampilan yang digunakan monitoring menggunakan PC. Lalu tanamannya ini udah ada tangki yang berisi 10 liter larutan airnya. Lalu di sini untuk analisis grafik data untuk pengambilan data PID-nya. Ini yang pertama dalam grafik respon pengendali proporsional P itu pengujiannya dilakukan dengan mengatur kondisi awal dengan nilai 4 derajat keasaman, yang kemudian pengendali diaktifkan dan data diambil melalui aplikasi simulasi. Lalu pengujian ini menggunakan cara trial and error sehingga
untuk mengurangi error steady state, maka kita mencoba dengan nilai KP1 dan nilai KP-nya itu 0,1. Di situ grafiknya untuk nilai KP-nya 1 itu yang berwarna biru, sedangkan yang KP 0,5 itu di grafiknya di yang garis warna hijau. Ini untuk proporsional pengendali P. Lalu yang kedua, ini ada grafik respon pengendali proporsional integral atau PI, grafik PI, yang dimana pengujiannya dilakukan sebanyak 3 kali, yang dilakukan dengan mengatur kondisi awal plan dengan nilai 4 keasaman, lalu menentukan nilai parameter P dan parameter I dengan metode trial dan error sama juga. Untuk yang di gambar ini, untuk nilai KP 0,45 dan KI nya 0,3 itu ada di grafik warna biru. Dia itu naik turun kurang stabil. Lalu yang kedua dengan nilai KP 0,45 juga, lalu dengan KI 0,2 masih sedikit error juga, naik turun kurang stabil. Lalu yang ketiga ada nilai KP-nya 0,45 sama, lalu dengan nilai KI-nya itu 0,01, yang dimana pada hasil grafiknya itu dia udah mulai stabil seperti yang ditentukan oleh set point-nya. Lalu yang ketiga ada grafik respon pengendali proporsional integral derivatif atau PID. Untuk pengujian pengendali PID dilakukan sebanyak 3 kali juga, dengan kondisi awal plan dengan nilai 4 derajat keasaman, lalu menentukan nilai parameter P dan I dengan metode trial dan error juga. Pengujian pertama yang dilakukan adalah dengan yang ada di grafik warna biru itu, yaitu dengan KP 0,6, KI 0,6 juga dengan KD 0,16. Itu dia dengan set point dari awal itu kurang stabil dan naik turun. Lalu yang kedua pada grafik warna hijau dengan nilai KI 0,2 dan KD 0,3, dia sedikit lebih lambat tapi tetap naik turun juga, belum stabil ke arah set point. Lalu untuk grafik yang ketiga itu yang warna merah, itu dia dengan KI 0,1, KD dengan KD 0,2, itu dia perlahan naik lalu turun lalu mulai stabil ke arah set point. Nah, untuk grafik yang keempat ini perbandingan masing-masing pengendali, yang dimana dengan nilai KP1 itu dia lebih cepat stabil, yang kedua itu dengan KP 0,45, KI 0,01 itu dia sedikit lebih lambat. Lalu yang ketiga ada KP 0,6 dengan KI 0,1 serta KD 0,2 itu yang warna merah, dia cukup lebih cepat dibanding yang warna hijau ke arah set point-nya. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Pradipta. Oke, selanjutnya masuk ke dalam perancangan kendali 1. Yang pertama itu sensor pH dan rangkaian modul pengkondisi sinyal. Sensor pH yang kita gunakan ini menggunakan sensor pH buatan DF Robot, terdiri dari tabung pH elektrode yang terhubung dengan modul pengkondisi sinyal melalui konektor BNC. Pada perancangan sistem yang dibuat, modul pengkondisi sinyal diberikan catu daya 5 volt dari Arduino. Bagian output modul tersebut dihubungkan pada pin A0 Arduino tersebut. Batas pengukuran sensor pH ini sebesar 0 sampai 14 derajat keasaman sama suhunya dapat dari 0 derajat sampai dengan 60 derajat Celcius. Dan tingkat akurasi sensor sebesar kurang lebih 0,2 pH 25 derajat Celcius. Next. Selanjutnya ada Arduino Uno. Arduino Uno adalah sistem minimum berbasis microcontroller Atmega 328. Perangkat ini dilengkapi rangkaian USB serial converter serta rangkaian catu daya sebesar 5 volt dan 3,3 volt. Arduino ini digunakan untuk unit kendali yang menerima data dari sensor untuk melakukan pengendalian aktuator. Next. Selanjutnya ada driver motor
L298N. Driver motor L298N ini digunakan sistem untuk mengatur kecepatan pompa peristaltik pada sistem pengendali menggunakan PID. Driver motor memiliki tegangan minimal antara 5 sampai 35 volt, arus masukan 0 sampai 36 mA, arus maksimal keluaran sebesar 2 ampere, dan daya maksimum sebesar 25 watt. Next. Selanjutnya ada pompa peristaltik. Pompa peristaltik atau dosing pump digunakan untuk memasukkan cairan larutan ke dalam plant. Pada penelitian ini digunakan 2 buah pompa peristaltik untuk memasukkan 2 jenis cairan, yaitu pH untuk menaikkan pH, yaitu zatnya kalium hidroksida, dan pH down, yaitu zatnya asam fosfat. Selanjutnya ada perancangan kendali 2. Yang perancangan kendali kedua itu ada software perangkat lunak. Perangkat lunak yang dirancang ini menggunakan pemrograman bahasa C melalui aplikasi Arduino IDE. Secara umum terdapat 5 komputansi yang digunakan pada sistem ini. Proses-proses ini adalah inisiasi parameter, menghitung nilai ADC, konversi nilai ADC, ketegangan nilai pH, aksi kendali, dan penampilan data. Gambar tersebut merupakan diagram alir utama kendali PID. Next. Kesimpulan dari presentasi ini adalah berdasarkan hasil pengujian penerapan sistem pengambilan PID terhadap larutan, dapat diambil kesimpulan yaitu pengendali P, PI, dan PID dapat diterapkan untuk mengendalikan pH tanaman. Nilai KP, KI, dan KD yang didapat dengan menggunakan metode tuning trial dan error yaitu KP sama dengan 1. Untuk pengendali proporsional P, KP sama dengan 0,45, KI sama dengan 0,01. Untuk pengendali proporsional integral atau PI, dan KP sama dengan 0,6, KI sama dengan 0,01, KD sama dengan 0,2. Untuk pengendali proporsional integral derivatif atau PID. Berdasarkan data pengujian sistem pengendali PID, waktu yang dibutuhkan agar sistem stabil di nilai set point akan di kisaran 126 detik pada pengendali proporsional P. Pengendali proporsional integral PI 828 detik, dan pada pengendali proporsional integratif derivatif atau PID, waktu yang didapat berkisar sekitar 800 detik. Pengendali proporsional menghasilkan grafik respon lebih baik dibandingkan dengan pengendali proporsional integral dan proporsional integral derivatif untuk mengendalikan pH larutan. Next. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.